Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 manajemen keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan harga saham perusahaan jasa di bidang transportasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Rizky, yang selanjutnya ada saya sendiri Hilman Al-Bukhari, selanjutnya Rafi Apriyadi, Lisnaini Fadilah, Dian Ratnasari, Irfan Rahman Hakim, dan yang terakhir ialah Tiara Zahrani. Mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama akan dibacakan profil perusahaan. Perusahaan PT Garuda Indonesia. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai dengan Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada tanggal 26 Januari 1945. Peran Indonesian Airways pun berakhir setelah kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Seluruh awak dan pesawatnya pun bisa kembali ke Indonesia pada tanggal 1950. Setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada AURI ke dalam informasi Dinas Angkutan Udara Militer. Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa Indonesia, dan demi mempersembahkan layanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touchpoint layanan penerbangannya, mengadaptasi nuansa Indonesia Hospitality dengan menghadirkan kerahmat tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. PT Garuda Indonesia telah tercatat di Bursa Efek sejak tanggal 11 Februari 2011, dan untuk pemegang sahamnya 60,54% dimiliki pemerintah Indonesia, 28,7% dimiliki oleh PT Trans Airway dan publik sebesar 11,19%. Profil perusahaan PT Eka Sari Lorena. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Lorena Transport merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang diutamakan bergerak dalam mengoperasikan layanan transportasi publik darat. Layanannya termasuk bus antar provinsi dan antar kota bus, pengumpan, feeder bus, dan bus antar daerah perkotaan. Eka Sari Lorena Transport Tbk dalam kurung LRNA didirikan tanggal 26 Februari 2002 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2002. Pada tanggal 28 Maret 2014, LRNA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK untuk melakukan penawaran umum dengan nilai nominal 500.000 per saham dengan harga penawaran 900 per saham. Saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 16 April 2014. Pemegang saham PT Lorena 57,14%, publik 42,86%. PT Transkonjaya. PT Transkonjaya Tbk adalah perusahaan yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mengkhususkan diri dalam penyewaan kendaraan 4x4 dan 4x2 untuk industri pertambangan, minyak dan gas, serta konstruksi. Lingkup operasional perusahaan adalah 2000 unit di 43 lokasi berbeda di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Jawa. Kendaraan yang disewakan meliputi kendaraan ringan, truk ringan, bus, angkutan manusia, ambulan, kendaraan penyelamat, dan lainnya. Transkon juga menyediakan layanan internet, komunikasi, dan IT di bawah bendera Pajsnet. Pemegang sahamnya
yaitu PT Damai Investama Sukses 34,30%, PT MSJ Investama Abadi 30,07%, PT Aneka 10,66%, Publik 24,97%. NBV atau nilai buku perusahaan adalah sebuah biaya total aset yang dikurangi akumulasi penyusutan nilai yang ditetapkan pada sebuah aset. Net book value kadangkala sama seperti nilai pasar, di mana adalah harga yang harus seseorang bayarkan untuk sebuah aset tersebut. Nah, di sini kami memilih 3 perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi untuk perhitungannya. Yang pertama pada PT Garuda Indonesia dengan total ekuitas 6.110.059.715 rupiah dengan jumlah saham yang beredar sebesar 25.886.576.254 rupiah, dan dengan total untuk totalnya yaitu dari total ekuitas tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar sehingga menghasilkan angka 0,23. Untuk yang kedua yaitu PT Ekasari Lorena Transport dengan total ekuitasnya itu sebesar 192.339.335.104 rupiah. Dengan jumlah saham yang beredarnya itu sebesar 350 juta sehingga ditotalkan menjadi 548,66. Dan untuk yang terakhir pada PT Transkon Jaya dengan total ekuitas sebesar 329.986.201.414 rupiah dengan jumlah saham yang beredar 1.510.200.000 rupiah, dan untuk totalnya yaitu sebesar 212,54. Price to book value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price to book value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah karena nilai buku lebih rendah daripada nilai NBV-nya. Bisa kita lihat harga saham pada PT Garuda Indonesia seharga 2.110 dengan nilai NBV 0,23 dan total PBV-nya 9.173,91. Untuk PT Ekasari Lorena Transport Tbk dengan harga saham 179, nilai NBV-nya 548,66 dan total PBV-nya 0,32. Dan PT Transkon Jaya Tbk harga sahamnya 240 dengan nilai NBV 212,54 dan total PBV-nya 1,12. EPS atau earning per share ialah laba yang dihasilkan per lembar saham. EPS dari PT Garuda Indonesia Tbk dengan laba bersih 4.163.537.568 rupiah dengan jumlah saham beredar di 25.886.576.254 rupiah dan total yaitu 0,16 rupiah per tahun. Kemudian dari PT Ekasari Lorena Transport Tbk dengan laba bersih 26.414.721 rupiah dengan jumlah saham beredar di 350.222 rupiah dan total 74,64 rupiah per tahun. Kemudian PT Transkom Jaya Tbk dengan laba bersih 46.023.426.901 rupiah
dengan jumlah saham beredar Rp1.510.200.000 dan total Rp30,47 per tahun. Kesimpulan, jadi untuk kesimpulannya bahwasannya dari ketiga perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya rasio PBV atau price to book of value PT Garuda Indonesia cukup mahal daripada dua perusahaan lainnya, karena perusahaan ini memiliki nilai jual di pasar yang berkali-kali lipat dibandingkan harga atau nilai bukunya, atau istilahnya itu over value, sehingga harga saham ini lumayan mahal seperti itu. Dan biasanya seorang investor itu mencari nilai PBV yang relatif murah daripada yang mahal seperti itu. Sedangkan untuk rasio EPS atau earning per share atau istilahnya itu laba per saham atau laba per lembarnya ialah lebih baik PT Eka Sari Lorena, karena perusahaan mampu memberikan laba yang lumayan lebih baik daripada dua perusahaan lainnya, karena perusahaan Eka Sari Lorena itu lumayan ya, dari data ini mempunyai laba yang lumayan besar, dan saham yang beredar pun cukup sedikit, tidak terlalu banyak, jadi laba yang dihasilkan pun jadi banyak seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 2 mengenai perbandingan harga saham perusahaan jasa khususnya di bidang transportasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apabila ada kritik dan saran, boleh dikomen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.